dipersembahkan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in la nabiyya ba'da. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Istiqlal Jakarta dalam acara Harmoni Jiwa, Journey with Empathy, menebus dunia tanpa batas. Dan ini adalah sebagai salah satu rangkaian acara menyambut hari ulang tahun Metro TV yang ke-25. Doakan agar selalu Metro TV menjadi media yang selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, wabil khusus untuk umat Islam dan juga untuk negara Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan mencoba menyelami perjalanan spiritualitas lintas negara dengan mencoba menghadirkan imam-imam masjid yang ada di 4 negara untuk menyatukan pesan damai, empati dan juga persaudaraan antar umat manusia di seluruh penjuru dunia. Kita akan hadirkan para imam yang ada di 4 negara, yakni Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan Mesir, Masya Allah. Subhanallah, namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu menyapa guru-guru kita yang ada di sini, yakni Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala waktik, terima kasih waktunya, dan juga Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya di sini. Terima kasih. Dan seperti yang saya janjikan tadi, kita juga telah terhubung dengan para imam, yakni 4 imam yang ada di luar negeri. Telah terhubung bersama kami Ustadz Emil Idat, Imam Masjid Bankstown, Sydney, New South Wales, Australia. Masya Allah. Dan juga ada Ustadz Rahmat Aming Lasim, Ketua Masjid Indonesia, Kairo, Mesir. Dan ada juga Ustadz Sahruddin Aming Lasim, Ketua Masjid Indonesia, Kairo, Mesir. Ada Ustadz Sahruddin Mangasa, Imam Masjid Imam Center, Washington DC, Amerika Serikat. Dan juga Ustadz Pamuji Mahasim, Imam Masjid di Toga Ibaraki, Jepang. Assalamualaikum para imam di sini, terima kasih. Syukran jazilan telah bergabung bersama kami. Sehat semua para Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Syukran jazilan telah meluangkan waktu di acara Harmoni Jiwa bersama kami di Metro TV. Izinkan untuk bertanya terlebih dahulu kepada Prof. Nazar dan juga Ustadz Dasat. Bagaimana sebenarnya Prof dan Ustadz agar empati ini bisa tetap selalu tumbuh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada ya. Jadi saya kira tidak terlalu sulit mempertemukan dan menta'arufkan anak manusia satu sama lain betapapun jauh geografisnya, negerinya. Karena bukankah kita berasal dari satu sumber yang sama? Tentu ada elam vitalnya, tentu ada substansinya yang sangat sama dan tidak bisa dibedakan satu sama lain. Jadi yang jadi masalah itu kalau kita ingin mempersoalkan perbedaan itu. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan perbedaan. Justru yang kita perlu kembangkan sekarang ini, bagaimana menyatukan yang berbeda itu untuk sebuah tujuan universal kemanusiaan yang sama, ya kan. Di dalam Al-Quran disebutkan walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq itu tempat terbitnya matahari. Matahari terbit berarti menjanjikan terang. Maghrib tempat tenggelamnya matahari berarti menjanjikan kegelapan. Masyriq itu melahirkan cahaya siang. Maghrib itu melahirkan gelapnya malam. Jadi jangan hanya diartikan sebagai makna geografis di situ, tapi di situ ada 2 metodologi juga. Metodologi barat yang mengandalkan rasio pada umumnya ya. Metodologi timur yang mengandalkan rasa pada umumnya. Semua agama lahir di timur. Tidak ada agama besar lahir di barat. Dan kita lihat pemikir-pemikir besar
yang seperti Plato, Socrates, Thales, Anaximenes dan sebagainya, filosof-filosof Yunani itu lahirnya di belahan barat. Jadi ada timur dan ada barat. Nah, di sini ada geo-intelektual, ada geo-emosional, dan ada geo-spiritual. Jadi jangan hanya diartikan geografisnya. Karena dunia timur dan barat itu ada perbedaan. Dan sekarang ini dengan kecanggihan teknologi dan informasi, maka timur dan barat, utara, selatan itu menjadi satu kesatuan. Dan jika ini menyatu, maka sesungguhnya tujuannya sama. Mari kita menyaksikan siapa yang Maha Satu itu sebetulnya. Yang banyak itu kan sebetulnya berasal dari yang satu itu. Tidak bisa kita bicara tentang 1000 tanpa bicara angka 1 kan. Tidak mungkin kita bicara tentang 1 juta tanpa bicara angka 1. Tidak bisa kita bicara 1 triliun tanpa angka 1. Karena 1 triliun itu pun kelepatan 1 triliun dari angka 1. Pertanyaan kita, siapa angka 1 itu? Betapa penting si 1 itu. Siapa yang Maha Esa itu? Bagi kita dalam agama Islam, Qul huwallahu ahad. Sudah selesai persoalan. Makasih. Baik, syukur Prof telah berbagi bersama kami, khususnya beruntung kita Indonesia menjadi salah satu negara di timur yang melahirkan banyak peradaban juga dan juga banyak tokoh-tokoh kita. Ustadz Das'ad, seperti apa untuk agar bisa tetap menumbuhkan empati, khususnya agar tetap bisa menumbuhkan persatuan di Indonesia, akhirnya bisa menghadirkan harmoni bagi diri kita masing-masing? Ya, terima kasih. Kita kaji ulang apa itu empati. Empati itu lebih tinggi dari simpati. Empati bagaimana menempatkan diri seolah-olah saya pada dia. Makomnya lebih tinggi di atas Simpati. Ya, artinya diri saya ini saya menempatkan diri orang lain. Kalau saya tidak senang dihina, pasti juga begitu dia. Kalau saya tidak senang direndahkan, pasti juga begitu. Nah, perbedaan ini mestinya tidak menjadi masalah buat kita karena Allah sudah menjelaskan dalam ayat yang tadi kita dengarkan. Allah telah memfitrahkan manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk menyamakan semua kita. Semua agama muslim. Tidak ada susahnya bagi Allah itu. Tidak ada susahnya menciptakan semua ini Melayu. Tidak ada susahnya bagi Allah menciptakan kita satu. Tapi kenapa Allah justru ceritakan kita berbeda-beda? Lita'arafu. Untuk saling mengenal. Contoh sederhana. Mas, kalau saya tanya, kenapa kira-kira makan enak? Salah satu sebabnya karena kita punya gigi berbeda-beda. Coba bayangkan kalau gigi kita semua gigi seri. Semua, ya? Gigi seri, bagaimana kita hancurkan daging? Atau semua gigi kita gigi geraham. Bagaimana kita memutus sayur-sayuran? Itu saja baru makan. Lalu bagaimana seandainya Allah menciptakan ini satu jenis kelamin saja? Semua laki-laki, bagaimana kita berkembang biak? Maka sesungguhnya orang yang tidak memahami perbedaan itu, dia tidak memahami Islam secara baik. Kita berterima kasih Metro TV ulang tahun yang ke-25 hadir untuk membahas ini. Harmoni untuk bangsa. Dipersembahkan oleh masih bersama di Harmoni Jiwa, Journey with Empathy, menembus dunia tanpa batas. Di awal kita tadi, saya berjanji untuk segera kita menyaksikan tausiah dan juga maudhu hasanah dari guru-guru kita di sini. Ada Prof Nasar dan juga Ustadz Das'ad. Langsung saja kita simak bersama. Untuk yang pertama, maudhu hasanah dari Prof Nasaruddin Umar. Kami persilakan Prof, tafadhol. Baik, kepada semua teman-teman di Australia, di Jepang, di Amerika, dan di Indonesia, ya. Sekalipun tempat kita berbeda, tapi kiblat kita sama. Sekalipun kita masing-masing beribadah, tetapi rukun syarat ibadah kita pun juga sama. Ya. Dan itulah Islam. Jadi sebetulnya adalah Allah memberikan kebijakan yang luar biasa kepada para hambanya. Ya. Ada perbedaan, ada persamaan. Dan kita tidak boleh menafikan perbedaan,
tapi juga tidak boleh menafikan persamaan. Yang salah itu kalau kita akan memaksakan perbedaan pada sesuatu yang sama. Atau sebaliknya, ya, kita akan memaksakan persamaan pada sesuatu yang berbeda. Jadi toleransi itu bukan berarti harus menyamakan yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama. Biarkanlah yang berbeda itu berbeda dan biarkanlah yang sama itu sama. Sikap kita yang harus lebih arif melihat perbedaan dan persamaan itu. Boleh kita berdakwah untuk mempertemukan wawasan yang berbeda, tapi la ikraha fiddin, tidak boleh ada unsur pemaksaan di situ itu. Bahkan Quran dengan indah, ta'al ila kalimatin sawa. Ta'al itu artinya naiklah ke atas. Nah ini kalau terjemahan kita di bahasa Indonesia seringkali kemarilah. Kemarilah itu artinya horizontal. Kalau teori jari-jari tangan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik ke atas, itu satu di atas ini. Maka itu Allah mengatakan, naiklah ke atas, pasti akan berjumpa satu sama lain. Tapi kalau kita artikan, kemarilah berarti secara horizontal, walaupun kelihatan satu, tapi bisa berbeda. Tapi kalau mau menciptakan suatu keutuhan, naiklah ke atas. Semakin kita ke atas, maka semakin kita menemukan persamaan. Karena itu para pemirsa dimanapun juga kita berada, yang paling kita perlu tekankan kepada satu sama lain, titik persamaan kita satu sama lain. Jangan menekankan aspek perbedaan satu sama lain. Maka itu ayat-ayat Al-Quran yang indah itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Tidak ditemukan ayat dalam Al-Quran, innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Yang ditemukan adalah sesungguhnya orang yang memiliki keimanan. Apa berimannya kemana, berimannya kepada siapa, itu urusan Allah. Jadi jangan mengorek, wah kamu akidahnya salah. Jadi dimanapun kita berada, mari kita menekankan aspek persamaan, persatuan satu sama lain. Sekian jazilan Prof telah memberikan peringatan bagi kami semua untuk tidak selalu mengedepankan perbedaan. Dan hadirin yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti janji kita tadi, kita akan menyapa salah satu Ustadz Emil Idat yang ada di Australia. Assalamualaikum Ustadz Emil Idat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami ingin bertanya sebenarnya seperti apa perdamaian di Australia tersana, khususnya ukhuwah dan juga persaudaraan terkait dengan toleransi beragama di Australia. Seperti apa di sana, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan dalam acara di Metro TV, kesempatan untuk menyampaikan tema tentang toleransi beragama, perdamaian, dan kemanusiaan di Australia. Australia ini merupakan salah satu negara demokrasi multikultural dan diversity paling mapan di dunia, dan salah satu yang paling mapan di dunia. Kita lihat pertumbuhan keragaman etnis dan agama meningkat tajam dalam 2 dekade terakhir ini. Dalam segi agama Kristen, meskipun jumlahnya mayoritas, fakta data bahwa populasi yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat Kristen menurun, meskipun itu masih minoritas. Sedangkan peningkatan tajam untuk masyarakat Muslim di Australia mulai meningkat tajam jumlahnya. Tidak hanya di Islam, agama lain seperti Hindu, Buddha, dan agama Sikh juga merupakan yang meningkat. Yang awalnya kelompok ini adalah kelompok minoritas, mulai jumlah populasinya mulai meninggi. Dan bahkan ada kelompok no religion atau ateism di Australia
ini sudah mendekati angka mencengangkan, yaitu angka 40%. Ini gambaran umum tentang beragama di Australia. Meski faktanya di Australia ini ketika di publik atau di tempat umum, Islam itu hanya keberagamaan itu hanya sebagai konsep quiet religion, tidak harus ditampakkan di publik. Dalam riset menggambarkan bahwa masyarakat di Australia banyak yang membawakan agamanya itu sebagai quiet backdrop. Latar belakang yang menghiasi dia tidak terlalu tampak di masyarakat. Tetapi identitas sebagai keagamaan itu akan muncul ketika ada situasi-situasi krisis ataupun dalam hal solidaritas kelompok, tentu akan ada atau masalah-masalah konflik lainnya. Maka itu akan muncul. Nah, begitu ada konflik ataupun ada pemicu-pemicu seperti insiden Islamophobia semakin meningkat sejak tahun 2023, masalah Islamophobia meningkat signifikan. Bahkan fakta di lapangan 70% ada korban, yaitu korbannya adalah perempuan dan berjilbab. Apa yang menyebabkan itu semua? Ya, karena di sini ada beberapa masalah sosial di Australia. Padahal di Australia sendiri sudah menyiapkan hukum yang begitu kuat. Perlindungan hukum dari Racial Discrimination Act, Australian Human Rights Commission Act, bahkan State Anti-Discrimination Act sangat kuat. Tapi ada beberapa hal yang perlu penguatan di masyarakat, ya, terutama untuk penanganan strategis, penanganan cepat. Ini yang perlu ketika ada insiden diskriminasi di publik. Terus bagaimana ketika ada kebijakan pemerintah harus didukung oleh beberapa komisi-komisi yang mendukung untuk perbaikan atas hukum-hukum anti diskriminasi supaya lebih baik dan lebih adil di semua pihak. Nah, di sini pendidikan toleransi mulai ditingkatkan di semua sekolah. Di public school di Australia, pendidikan tentang toleransi sangat didukung dan sangat diupayakan selalu ditingkatkan volumenya untuk pendidikan masalah toleransi ini. Baik, Ustadz. Semoga semakin kondusif di sana, khususnya terkait dengan toleransi di Australia, khususnya bagi umat muslim yang ada di sana. Syukuran jazilan Ustadz, tahan dulu, nanti tetap bergabung bersama kami, nanti akan ada sejumlah jamaah di Australia yang mungkin bisa bertanya kepada para asatidz di sini. Syukuran jazilan, Assalamualaikum Ustadz Emil. Dan itu tadi pembelajaran dari Ustadz Amil Hidayat yang ada di Australia, dan juga tadi ada jadi Prof. Nasaruddin Umar. Kita akan lanjutkan kembali tausiah, nanti kita akan saksikan bersama tausiah dan maudhu hasanah dari Ustadz Tas'ad Latif dan juga Pak Pamuji Ustadz Pamuji Mahashim yang ada di Jepang, namun usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Syukuran jazilan, Anda kembali bersama kami di Harmoni Jiwa, Journey with Empathy. Dan di segmen ini kita akan mendengarkan maudhu hasanah dari Ustadz yang syarat dengan energi dan juga tawa, syarat humor, namun tetap penuh khidmat dan ilmu. Dan langsung saja kita akan saksikan bersama maudhu hasanah dari Ustadz Abdul Karam Tas'ad Latif. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang saya hormati, tadi setelah kita lihat itu penjelasan Ustadz kita dari Australia, dalam hati saya selalu berulang-ulang, Alhamdulillah saya tinggal di Indonesia. Di sana baru dua tuh dilihat, Jepang, Australia. Di Australia lagi panas, di Jepang sangat dingin, di Indonesia tidak sangat dingin, tidak sangat panas. Itulah yang kita syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahkan teman saya dari Jepang pernah dia bilang, di Indonesia itu paling enak, satu baju cukup. Itu juga musim panas, itu juga musim dingin. Mulai Januari sampai Desember cocok satu baju. Coba di Jepang, beda musim dinginnya. Kau coba pakai musim dingin, kau pakai musim panas baju yang tipis, tidak bisa hidup. Atau musim panas pakai yang tebal, tidak bisa juga.
Kita alhamdulillah miskin satu baju pun bisa hidup. Alhamdulillah. Tadi saya bersyukur bicara soal toleransi, tidak usah belajar ke luar negeri. Tidak ada sudah paling toleransi di Indonesia. Bicara toleransi di Australia berapa bahasa? Satu saja, bahasa Inggris. Di Indonesia ke Pulau Jawa ada Sunda, ada Betawi, ada Jawa, ada Madura. Pergi Pulau Sulawesi lebih banyak lagi. Pergi lagi Sumatera lebih banyak lagi. Banyak bahasa kita, tapi alhamdulillah kita akur. Alhamdulillah. Kita di Indonesia ini bersyukur. Cara bersyukurnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Seluruh dunia berlebihan mungkin kalau saya katakan sentimen terhadap Indonesia. Indonesia ini luar biasa alamnya. Kalau Saudi hanya punya gas dan minyak, di Indonesia alamnya ada minyaknya, ada gasnya, ada sawitnya, ada batu baranya, ada nikelnya, ada emasnya. Masya Allah, luar biasa negara kita ini. Inilah kita syukuri. Mereka yang mau, yang melihat negara kita ini sumber daya alamnya banyak, sumber manusianya bisa ditempati untuk dagang, mereka berusaha bagaimana masuk ke Indonesia. Salah satu caranya dia pancing-pancing kita ribut. Dia pancing-pancing kita agar tidak bersatu. Karena kalau mau menguasai Indonesia, caranya satu, buat mereka bertengkar. Buat mereka bertengkar. Jangan kita mau terhasut. Yang membuat kadangkala kita bertengkar seperti saya katakan tadi. Selain isu-isu perbedaan mazhab, apalagi pilkada. Orang mau jadi wali kota, kita yang bertetangga ribut. Orang yang mau jadi presiden, kita yang satu organisasi pecah. Kalau ada mau contoh tentang persaudaraan, lihatlah dalam masjid. Bagaimana akurnya kita dalam masjid. Mau apa bahasamu tetap sama kalau kita takbir. Allahu Akbar. Tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Bayangkan seandainya kita pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir Allahu Akbar. Yang jadi makmum datang saudara kita dari Tanah Bugis. Sekampung saya dan Prof. Nasar. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala melupuh. Datang pula orang penjual nasi Padang. Di depannya ini Masjid Istiqlal. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang pula orang Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir datang anak Jakarta, orang gaul. Apa dia takbir bahasa gaul Jakarta? Allah gede banget gitu loh. Coba lihat kacaunya itu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya setelah mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Cara bersyukurnya, ayo damai, kesampingkan perbedaan, besarkan persaudaraan kita. Sekali lagi kita mengucapkan selamat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada Metro TV di usia 25 tahunnya membuat tema, bahasanya susah-susah sih sebut, journey, apa kayak itu with empathy. Terima kasih ya. Kalau golongan lain pakai bahasa-bahasa Arab, ana, antum, ini bahasa Inggris dipakai. Terima kasih. Ya. Syukran jazilan Ustaz. Terima kasih pengingatnya. Semoga kita selalu beringat untuk selalu mengedepankan keuniversalan, yakni kasih sayang ya. Jangan terlalu mengedepankan perbedaan-perbedaan, selalu berpegang pada tali Allah, wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Syukran jazilan Ustaz Dasar Latif. Dan hadirin rahimakumullah, kita akan tadi sudah menyapa Ustaz Emil Idat yang ada di Australia. Kini kita akan mencoba terbang ke Jepang. Di sana sudah ada Ustaz Al-Mukarram Pamuji Mahasim, Imam Masjid Anwar Taqwa Koga Ibaraki, Jepang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz untuk tausiah dan juga berbagi seperti apa kehidupan Muslim di Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa bibina wa qurratul ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, guru-guru kita semua, Prof. Nasaruddin Umar, kemudian Ustadz Dasar Latif, dan juga rekan-rekan para imam dari 4 negara.
ingat pesan Nabi kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Kami hidup sebagai minoritas di Jepang yang mana Islam ini termasuk akhir-akhir ini perkembangannya cukup signifikan, meningkat drastis. Dengan fasilitas-fasilitas juga mengikuti, dibangun masjid-masjid dan musola, juga bahkan pondok pesantren juga mulai dibangun, madrasah, majelis taklim sudah alhamdulillah sekarang ini banyak. Kalau kita flashback 10 tahun yang lalu, itu belum ada satupun masjid Indonesia. Betul ya teman-teman? Tapi dalam 10 tahun ini alhamdulillah terakhir ini ada masjid, musola, pondok pesantren itu mungkin mencapai angka 50-an mungkin untuk Indonesia sendiri. Kalau 10 tahun yang lalu ke belakang sana banyak penduduk Jepang lokal yang masuk Islam karena mau menikah dengan orang Islam, pasangan Islam baik dari Indonesia atau Pakistan, Bangladesh, India dan lain sebagainya. Tapi tren 5 tahun kekinian ini banyak anak-anak muda kalangan akademis terpelajar itu yang justru memang betul-betul belajar Islam. Sehingga dengan budaya Islam yang sudah terkenal jujur, dia disiplin, dia amanah, dia itu begitu menjadi Islam, luar biasa Islamnya. Maka hari ini tidak heran kalau soft-soft sholat berjamaah sebagian diisi oleh penduduk yang asli Jepang. Bahkan Quran sudah diterjemahkan dalam bahasa Jepang, pengajaran kelas-kelas pun mulai dengan bahasa Jepang. Sehingga imam-imam masjid, para ustadz sudah mulai disibukkan dengan pengajaran baik penduduk imigran Indonesia ataupun yang dari Asia Selatan dan Jepang lokal itu sendiri. Maka hari ini untuk Indonesia mungkin mencapai angka di atas 200.000 penduduk Islam kita yang tinggal di Jepang dan setiap tahun jumlahnya akan semakin meningkat. Dan mayoritas 80% lebih tentunya juga muslim di sini yang mengakses masjid, membutuhkan sarana peribadatan, fasilitas makanan halal, restoran halal dan lain sebagainya. Bahkan dari komunitas-komunitas juga sudah menerbitkan sertifikasi makanan halal sehingga alhamdulillah hari ini masjid di setiap kota bisa mudah untuk dijangkau. Majelis taklim setiap harinya sudah ada, pondok pesantren sudah mulai ada, ngaji-ngaji seperti di Indonesia sudah mulai berjalan. Kemudian fasilitas makanan halal, restoran halal, semuanya alhamdulillah hari ini sudah mudah untuk dijangkau. Dan mayoritas 70% didominasi migran kita adalah TKI pekerja. Sehingga alhamdulillah dengan mereka berketerusan tinggal di sini, insya Allah mohon doanya Jepang muslimnya akan semakin meningkat, akan semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan Ustadz Pamuji Mahasim telah berbagi terkait dengan bagaimana pesatnya pertumbuhan Islam di Jepang. Syukran jazilan telah bergabung bersama kami di Metro TV dan ayuhan hadirul kiram. Tadi kita telah saksikan tausiah dari Ustadz Hasan Latif dan juga dari Ustadz Pamuji Mahasim. Kita nanti akan lanjut kembali dengan tausiah dari beberapa imam di sejumlah negara. Usai jeda berikut, Harmoni Jiwa akan kembali untuk Anda. Dipersembahkan oleh Telur gabus kata Oma, kini dengan rasa baru, jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Renyahnya makin nagih. Tunggu apa lagi? Kasih sayang Oma dikerenyahannya. Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Taib Aihal Musyairil Kiram telah bersama kami di Metro TV dan kita akan langsung menyapa ustadz-ustadz kami yang ada kali ini di Kairo, Mesir. Ada Ustadz Rahmat Amin Lasim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, silakan tausiahnya untuk panjenengan bisa berbagi bersama kami khususnya keadaan muslim di sana dan bisa berbagi bersama kami di sini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana khalqan kamilan wa ja'ala al-Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, saudara-saudara sekalian,
Kebetulan saat ini kami tinggal di Mesir. Mesir adalah negara tetangga dengan Palestina tentunya. Kita tahu sendiri berdekatan dengan Palestina, dan tentunya rakyat, ulama, pemerintah Mesir juga sudah lama merespon panggilan-panggilan ini dengan melalui membuka jalur bantuan kemanusiaan untuk Gaza, menjadi mediator utama dalam gencatan senjata, menenangkan ketegangan, merawat hubungan kemanusiaan yang sudah terjalin puluhan tahun. Dan di Mesir mungkin satu-satu negara yang tidak ada namanya kamp pengungsian bagi warga Palestina. Di Mesir ada sekitar lebih dari 110.000 warga Gaza atau warga Palestina yang ditampung di Mesir, dan tidak ada tempat namanya kamp pengungsian. Mereka berbaur dengan warga-warga Mesir lainnya, mereka campur dengan warga-warga Mesir lainnya, dan bahkan mereka tidak pernah disebut sebagai pengungsi. Mereka, orang-orang Mesir selalu bilang mereka adalah saudara kita. Nah, inilah indahnya bagaimana warga Mesir juga bahu-membahu menyantuni anak-anak Palestina, menyantuni keluarga-keluarga Gaza Palestina yang emang membutuhkan bantuan. Kemudian juga catatan dari Bulan Sabit Merah Mesir mencatat bahwa ada lebih dari 36.000 truk bantuan menuju jalur Gaza dengan total muatan lebih dari 540.000 ton. Baik. Untuk informasi saja, 70% bantuan kemanusiaan dari seluruh dunia itu melalui Mesir. Bantuan untuk ke Gaza maksudnya melalui Mesir. Nah, ini menurut saya adalah bagaimana bentuk kepedulian masyarakat Mesir, pemerintah Mesir dan lembaga-lembaga filantropis di Mesir untuk membantu warga Palestina. Dan juga mereka dirawat di lebih dari 40 rumah sakit di Mesir. Dan itu sangat-sangat membantu bagi warga Gaza dan Palestina yang emang sedang dizolimi oleh Zionis. Terima kasih. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aming Lasim dari Kairo Mesir telah selalu mengingatkan kita agar selalu ta'awadu alal birri wat taqwa, agar selalu saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan dari Kairo Mesir kita menuju ke benua Amerika. Di sana sudah ada Ustadz Saharuddin Ma'asa, Imam Masjid Imam Center Washington DC, Amerika Serikat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa di Amerika ini, kita tahu Amerika Serikat ini boleh dikatakan miniatur dunia, karena semua suku dari berbagai belahan penjuru bumi ini itu ada di sini semua. Dan Masya Allah, Islam di sini bukan kalau boleh bangga ya. Jadi kalau banyak peneliti, banyak survei terbaru itu konon 2010 yang lalu itu masjid di Amerika kurang lebih 2000 ya tahun 2000 itu masjid kurang lebih 1.200-an, dan sekarang ini masjid itu sudah hampir mencapai 4.000. Artinya sekian puluh tahun tuh berkali-kali lipat. Begitupun jumlah Muslim di Amerika, konon survei yang kami dapatkan bahwa di tahun 2000 itu Muslim di Indonesia kurang lebih 4, sekian sampai 6 juta. Dan akan diperkirakan nanti tahun 2050 nanti itu bisa 10 juta, 10 juta. Jadi dari 4 sampai 5 juta menjadi 10 juta. Itu 2 kali lipat, teman-teman. Dari waktu 25 tahun. Artinya dari segi masjid juga, saya teman-teman boleh bercerita ya. Jadi saya itu kalau kadang-kadang ngobrol sama teman-teman Muslim kita di sini. Ayo Pak, kenapa tidak kita jamaah di Masjid Imam Center saja, sebagai orang Indonesia kita ngumpul. Rata-rata mereka itu kesannya jauh, karena di sekitar rumah saya juga ada masjid. Dan itu nggak satu kasus, dan itu di banyak tempat.
jawabannya hampir sama. Artinya bukan mereka nggak mau datang ke Imam Center, tapi itu menunjukkan bahwa di Amerika ini udah bertaburan masjid-masjid di mana-mana. Bukan, dan itu nggak selalu bangun masjid dari awal, tapi kadang ada rumah berubah jadi masjid. Bahkan gereja, ini yang kita tempati di Imam Center ini, Pak Profesor Nasar sangat tahu. Itu dari gereja berubah jadi masjid. Dan dengan jumlah masjid yang segitu banyaknya, Bapak Ibu, itu kalau Jumatan tetap aja di mana-mana itu nggak ada masjid di Amerika itu yang saf yang kosong, bahkan meluap. Dan kadang-kadang di masjid kita saja ini yang jaraknya hanya beberapa mil dari White House itu Jumatan sampai 2 kali, kalau Lebaran bahkan 3 kali, dan itu penuh semua. Kalau kita buka mungkin akan penuh lagi. Jadi segitu benih keislaman atau pertumbuhan Islam di Amerika itu sangat dahsyat sekali. Kira-kira kenapa? Kalau tadi yang disampaikan Prof. Nasar, karena orang-orang di sini, ya mohon maaf saja, bukan membanding-bandingkan, tapi saya lihat memang di sini karena orangnya banyak yang terpelajar, akhirnya sangat dewasa. Dalam contoh yang sederhana misalnya, di sini tuh kita jarang berdebat tentang Sunni Syiah, apalagi NU Muhammadiyah. Itu sangat kayak nggak terlihat gitu. Jadi persatuan ya kayak sangat dewasa lah kita di sini. Makanya kalau kemarin ini agak menyinggung misalnya tentang wali kota New York yang baru saja terpilih yang membuat heboh seluruh dunia itu ya. eh, Banyak, saya sering baca itu di Indonesia media-media, oh itu Muslim tapi begini-begini, ada ya Syiah, LGBT. Jadi coba betapa di Indonesia itu sangat terkotak-kotak sampai hal-hal seperti itu pun dipermasalahkan. Sementara kita di sini itu sudah terbiasa itu berbarengan, makan bareng. Jadi cobalah ya. Dan itu ada di Amerika. Jadi menurut saya, Gurunda, Prof. Nasar juga kepada para pemirsa, saya melihat Bapak Ibu dan saya berbicara dengan banyak pendiri-pendiri imam, diantaranya Bapak Firdaus Kadir, orang tua kami di sini. Itu kami sering sharing-sharing. Kami boleh berbagi kepada para pemirsa bahwa masa depan Islam itu sangat cerah di Amerika. Dan begitupun masa depan Amerika itu akan tercerahkan oleh Islam. Kenapa? Karena banyak sekali tanda-tandanya dan sangat nampak sekali. Contoh yang paling nyata ya terpilihnya Zohran Mamdani di New York itu. Kenapa? Itu kalau boleh kita berbicara politik, secara politik Bapak Ibu, itu sangat hampir mustahil terpilih. Kenapa? Karena presidennya sendiri sangat menolak dan berusaha menjekalnya. Tetapi itulah kenyataannya bahwa Amerika itu warganya itu tidak melihat apa agamanya, tetapi apa yang ada di dalam visi misinya, apa kemampuannya, apa yang bisa mereka perbuat untuk negerinya. Terima Baik, kasih. baik. Assalamualaikum Syukran warahmatullahi jazilan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saharudin Bang Nasa. Terima kasih. Dan di sana ternyata di Amerika sendiri masa depan Islam sangat cerah di Amerika dan masa depan Amerika sangat cerah karena Islam dengan nilai-nilai rahmat dan kasih sayangnya. Syukran jazilan Ustaz Saharudin Bang Nasa dari Amerika dan juga Aming Lasim dari Kairo Mesir. Dan hadirin, kita semua sudah menyaksikan tausiah dari 4 imam yang ada di 4 negara. Usai jeda, kami akan hadir kembali dengan segmen Tanya Jawab. Dipersembahkan oleh Syukran jazilan masih bersama kami di Harmoni Jiwa Journey with Empathy, dan di segmen kini kita akan membuka sesi tanya jawab baik dari jamaah yang ada di Istiqlal ataupun dari jamaah yang ada di Jepang, Kairo, Amerika ataupun dari Australia. Kita coba baik dari Australia terlebih dahulu. Assalamualaikum, silakan Bapak Wendy mungkin ingin bertanya kepada Prof. Nasar di sini. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan saya bertanya dan terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wendy Wijarwadi dari Australia, pengurus NU di Australia. Di tengah multikulturalisme yang tinggi di Australia, termasuk isu-isu global yang sangat mempengaruhi kehidupan di sini, di Australia 2 tahun terakhir, gesekan-gesekan mulai terjadi. Bagaimana kami di sini sebagai warga Muslim Indonesia dapat menunjukkan empati, berkontribusi, dan juga menjadi
agen perdamaian atau jembatan komunikasi antar komunitas di sini dengan tetap menjaga identitas kami sebagai orang Indonesia, orang Islam yang saat ini tinggal di Australia. Baik, Terima kasih, baik. Prof. Terima kasih Pak Wendy yang ada di Australia. Tafadhal Prof. Nasr untuk menjawabnya. Iya, contoh Rasulullah berpengalaman menjadi minoritas di Mekah, minoritas di Madinah. Semua nabi pada awalnya minoritas, tapi di akhir perjuangannya menjadi mayoritas. Sosiologinya apa, psikologi dakwahnya seperti apa. Dan ada ayat yang sangat indah sebetulnya. Saya tidak ingin mengekspos lebih jauh ayat ini karena bisa menimbulkan nanti hal-hal yang mungkin kontraproduktif kalau kita terlalu mengeksplorasi ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila bentuk past tense digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang future, fi'il madi digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang akan datang, itu berarti pasti kenyataan itu akan terjadi. Mari kita lihat, idza jaa, jaa itu fi'il madi bentuk past tense, tapi digunakan melukiskan peristiwa yang akan datang, itu pasti akan terjadi. Jadi bisa kita gambarkan, idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah telah datang, ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian nanti akan melihat orang berduyun-duyun untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena ini kan terbukti ini di Inggris, ya. Udah masjid-masjid dulu waktu tahun 90-an hanya 1-2 masjid di Inggris bisa speak out, ya. Speak out itu artinya sound system bisa keluar. Sekarang bukan main, banyak sekali masjid yang udah kayak Indonesia aja, apalagi provinsi Leeds. Leeds itu adalah provinsi kedua atau ketiga terbesar di Inggris. Itu menara masjidnya sudah seperti di Indonesia. Mencontoh Rasulullah, mencontoh Al-Quran, tidak sekaligus turun Al-Quran itu selama 1 hari, ya. Apa yang bisa menghalangi Allah untuk menurunkan Quran 23? Kenapa 23 tahun? Sepertinya kita lihat Tuhan pun juga mengajarkan kesabaran kita. 23 tahun baru Al-Quran itu tuntas. Padahal kan dia punya kekuatan. Kenapa enggak sekaligus kayak mengcopy paste, mengcopy hard disk itu, ya, flash disk, 30 juz Quran itu turun. Tuhan kan punya kekuatan. Tapi enggak, dia perlukan waktu 23 tahun, itu pun dibagi 2, Makkiyah dan Madaniyah. Ya, pertama adalah tauhidnya, kemudian belakangan baru syariahnya. Jadi pangkalan pendaratannya baru landing hukumnya. Nah, sangat-sangat sistematis dan kita diajarkan oleh Al-Quran seperti itu. Perlu proses, jangan memaksakan terlalu cepat. Banyak contoh seperti Spanyol, ya. Spanyol itu 800 tahun mereka itu beragama Islam, tapi sekarang masjidnya menjadi gereja. Ya. Tapi di Indonesia coba kita mulai dari abad ke-13 sampai sekarang sudah abad keberapa, tidak pernah menurun statusnya umat Islam di Indonesia itu. Kenapa? Karena Islam yang masuk di Indonesia itu melalui pendekatan Rasulullah. Wali Songo itu 9 wali, hanya 1 non-Arab, tapi Jawanya medok tuh. Kemudian juga pakai belangkon berdakwah, ya. Selawatnya pun juga pakai bahasa Jawa. Nah, jadi kita sekarang ini malah justru orang Indonesia lebih Arab daripada orang Arab dalam memperkenalkan Islam. Itu berbeda dengan Wali Songo. Akhirnya ada semacam jarak begitu, ya. Nah, saya mohon kepada kita semuanya, mari kita mencontoh Rasulullah, mari kita mencontoh Wali Songo. Kesuksesan dakwahnya Rasulullah, Wali Songo itu karena inklusif. Jangan main menyalahkan orang, mengkafirkan orang. Jangankan orang agama lain, agamanya sendiri
juga divonis macam-macam. Alhamdulillah sekarang ini kira-kira 1 tahun terakhir ini kita melihat ada suatu titik cerah di Indonesia ini. Masyarakat kita itu sudah mulai lebih dalam pemahamannya tentang agamanya masing-masing, terutama Islam. Saya berkeyakinan bahwa semakin dalam kita memahami agama kita, maka kita akan semakin toleransi. Tapi semakin dangkal kita memahami agama kita, maka semakin kita tidak toleransi. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan coba dari audiens di floor di sini untuk bisa bertanya kepada Ustadz Dasat Latif. Siapa yang mau bertanya? Oh, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Dasat. Mesir ini kan negara kunci yang menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Apa yang Ustadz lihat sendiri mengenai bagaimana Mesir menjalankan peran tersebut? Selanjutnya, dan bagaimana peran itu berdampak kepada upaya jangka panjang untuk menciptakan jalan damai bagi Palestina. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah parahnya kita jadi ustadz. Karena jamaah kita pikirnya semua dia tahu. Ustadz ini semua dia tahu, padahal banyak yang kami tidak tahu. Seperti pertanyaannya ibu ini. Agak susah saya dijadikan pengamat internasional. Bagaimana peran Mesir? Saya tidak tahu terlalu dalam soal itu Bu, karena saya tidak belajar tentang itu. Ya, yang saya hanya melihat di media sosial. Mesir punya peran besar untuk menciptakan perdamaian di situ, sebab berbatasan langsung dengan Palestina. Apa peran yang bisa dilakukan? Membuka pintu-pintu jalur untuk masuk suplai bahan pokok seperti selimut, bahan makanan, air dan lain sebagainya. Saya ibaratnya Jakarta dengan Tangerang. Ya, apa fungsinya ini Tangerang? Supaya bisa masuk makanan-makanan dari wilayah sekitar Tangerang, sebab terisolasi banjir Jakarta, maka Tangerang buka pintu supaya bisa masuk. Bayangkan kalau Tangerang tambah tutup juga pintu, bisa kelaparan masyarakat Jakarta. Ini menurut saya Bu, dan bisa salah. Ya, Mesir punya peran yang sangat besar. Tentu kalau ada yang kita tidak sepaham dengan tindakan apa yang diambil oleh pemerintah Mesir, tidak serta-merta kita katakan, ini Mesir tidak Islami, ini Mesir tidak menolong sesama Muslim. Tentu tidak seperti itu. Kenapa? Karena ada juga pertimbangan internal mereka, pertimbangan dalam negeri mereka, sehingga apa yang mereka lakukan belum tentu kita tahu. Ya, nah kalau kita bawa ke Indonesia, jangan serta-merta keputusan pemerintah otomatis langsung kita ini tidak nasionalis. Bisa jadi apa yang diambil pemerintah kita tidak sampai pada bacaan kita soal itu. Prinsip saya seperti ini, mengurus negara itu tidak gampang. Kenapa saya tahu? Karena mengurus rumah tangga saja susah Bu. Satu anak mau pakai AC, satu tidak mau pakai AC, ketika tidur sudah bingung. Bagaimanalah negara kita ini. Amerika yang kita kenal dengan the champion demokrasi, saya pikir tidak lebih hebat dari Indonesia. Di Amerika cuma dua partainya Bu, cuma 2. Di Indonesia lebih 10, kita bisa akur. Nah saya kira itu Bu ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa memberikan jawaban seperti yang Ibu harapkan. Karena memang saya tidak pakar di bidang pengamat internasional. Kalau pengamat rumah tangga saya bisa tuntaskan sampai pagi Bu. Ya terima kasih Ustadz. Kami tunggu Ustadz di wilayah kami sektor 5. Insyaallah. Syukran jazilan. Tayyib Ustadz Azad, terima kasih. Dan di akhir sepekan ini kami mohon singkat saja dari Prof. Nasr dan juga Ustadz Dasat, ibrah apa dari empati ini agar kita semua selalu mendapatkan manfaat dan maslahat dari empati ini dalam kehidupan sehari-hari. Tafadhal Prof. Iya, mari kita menebarkan kedamaian. Mari menjadikan Indonesia sebagai contoh di dunia ini. Tidak ada negeri yang paling plural etniknya, wilayahnya,
budayanya. Di kolom langit ini tidak ada yang seramai etniknya Indonesia, tapi kita bisa menawarkan kedamaian. Ya, karena itu mari memelihara lukisan Tuhan yang namanya Indonesia ini yang sangat indah. Jangan ada yang mencoret-coret, jangan ada yang merusak-rusak. Indonesia ini adalah kita atau minal jannah. Bagian kecil surga datang menjelma di atas muka bumi ini. Barangkali Bapak Ibu belum tahu bagaimana Indonesia, apalagi terakhir-terakhir ini ya, prestasi yang distatementkan oleh Pak Prabowo sampai dilukiskan sebagai the second Soekarno, the Prabowo's way, kemudian the Prabowo solutions. Jadi harapan dunia terhadap Indonesia ini luar biasa besarnya. Kita bangga menjadi orang Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Mari merawat Indonesia, karena tidak ada artinya Indonesia tanpa kerukunan. Terima kasih. Ya. Baik, Ustadz Asad mungkin bisa usai jeda berikut Ustadz untuk bisa memberikan ibroh terkait dengan empati ini. Baik pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut, tetap bersama kami di Harmoni Jiwa Metro TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Jiwa, Journey with Empathy, dan masih akan kami buka segmen pertanyaan. Kali ini dari Amerika Serikat ada Bapak Endang di sana. Silakan Bapak Endang untuk bertanya kepada siapa di sini. Ada Prof. Rasa dan juga Ustadz Asad. Tafadhal, silakan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat saja, karena banyak mu'alaf di Amerika Serikat yang semakin hari semakin jumlahnya semakin bertambah. Permasalahannya adalah bagaimana menjaga agar akidah mereka tetap bisa bertahan atau meningkat di dalam situasi yang sekarang ini mungkin luar biasa masalah keduniawiannya. Demikian Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, silakan Prof. Ada keajaiban Islam, jadi jawabannya ada rasional, ada enggak rasional. Jawaban tidak rasionalnya, apabila stelsel Islam itu menyentuh batin anak manusia, itu maka serta-merta totalitas kehidupannya itu akan menjadi seorang kafah, seorang muslim sejati. Jauh lebih banyak orang lebih permanen daripada kembali kambuh kepada agama-agama atau kepercayaan sebelumnya. Jadi ini ada pengamat yang pernah melihat itu, mungkin dibuktikan juga dengan hasil penelitian, dibandingkan dengan agama-agama lain. Kalau orang sudah kecantol dengan Islam, itu sedikit sekali DO-nya, drop out-nya. Dibandingkan dengan agama lain, mungkin tidak terlalu lama, pindah lagi. Nah itu jawaban tidak rasionalnya. Jawaban rasionalnya kalau kita ingin lebih mempertahankan supaya nanti tidak balik lagi atau supaya konsisten. Nah kita memang perlu menggiatkan komunitas dakwah di dalam masyarakat kita di Amerika ya, karena jangan hanya diurus oleh pengurus-pengurus masjid ya. Saya kira Imam Center itu sangat bagus ya. Yang mengurus Imam Center itu bukan hanya ustadz, tetapi itu ada bisnismen, ada diplomat, ada mahasiswa, ada juga artis ya. Jadi kalau hanya diurus oleh masyarakat yang secara monoton, jadi di luar konteksnya nanti itu akan mencari komunitas baru yang seperti dengan dirinya sendiri. Coba kita lihat di negara-negara yang lain seperti Turki, sangat variatif dalam berdakwah ya. Dakwah mereka itu tidak hanya dalam berdakwah agama, tapi juga memberdayakan ekonomi umat ya. Kemudian juga mengajarkan keterampilan, talenta-talenta tertentu, walaupun tidak menggunakan ayat hadis ya, tetapi memberikan keterampilan terhadap umat Islam dan memberikan nilai ekonomi tersendiri. Itu akan lebih memperkuat bahwa memang Islam itu betul-betul adalah ajaran yang menghidupkan. Ya, saya kira itu Bapak. Terima kasih. Baik, semoga bisa menjawab Pak Endang. Syukran jazilan telah bergabung bersama kami. Dan ada satu pertanyaan lagi dari floor audiens, silakan. Dengan siapa? Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustadz Das'an Latif. Ustadz, gimana caranya agar kita itu selalu bisa menjaga toleransi, juga bisa menumbuhkan empati tanpa mengkotak-kotakkan perbedaan. Demikian Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Zain. Amalkan saja Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Itulah puncak toleransi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi itu bukanlah menyeragamkan. Toleransi itu saya boleh kita berbeda pendapat. Toleransi itu bukanlah orang Islam mengucapkan santi om. Silakan mengucapkan assalamualaikum, silakan salam yang Buddha, silakan kita berikan kebebasan. Itulah toleransi. Puncak toleransi itu adalah memberikan kebebasan kepada orang lain, mengamalkan keyakinan. Makanya dulu waktu kita kecil kan ada pendidikan moral Pancasila. Mudah-mudahan kembali dihidupkan ini kembali pendidikan moral Pancasila. Itu kan diajarkan kita. Toleransi di penjabarannya dalam butir-butir pengamalan Pancasila, sila pertama ada butir-butirnya, ada semua di situ tentang toleransi. Yang kedua tentang bagaimana supaya kita berempati. Pahamilah perbedaan itu sebagai sunnatullah. Hormati orang berbeda bukan sekedar perbedaan pendapatnya yang kita hormati, tapi karena kita sama-sama makhluk Allah. Coba ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba lewat jenazah orang Yahudi, Nabi kan langsung berdiri, ditegur sama sahabat. Setelah lewat jenazah, ya Rasul, kenapa Anda berdiri? Itu Yahudi. Apa kata Nabi? Ya, kita beda agama, tapi sama-sama kita makhluk Allah. Itu begitu dihormatinya. Coba lagi penghormatan kepada sama manusia. Kalau ibu-ibu saya tanya, ibu kasih saya jalan kote, kue khas Sulawesi. Lalu di depannya ibu-ibu kue itu seinjak-injak. Kira-kira ibu marah apa tidak? Marah apa tidak? Kenapa marah ibu? Nah bukan ibu yang seinjak. Siapa yang seinjak? Kuenya ibu kan? Berarti kenapa ibu marah? Karena ibu tidak menghormati apa karya saya. Apa aplikasinya? Coba lihat Quran. Fikih, ajaran agama kita. Dilarangkan menginjak-injak dan menduduki nisan. Kenapa dilarang? Ada karya Allah di dalamnya, ada ciptaan Allah di dalamnya. Apa? Manusia. Manusia saja yang sudah wafat, kita wajib menghormatinya. Apalagi yang masih hidup hanya karena berbeda pendapat lalu kita mengkafir-kafirkannya. Itulah berempati. Ya. Akhirnya saya ingin berkata begini, ya. 3 sumber agama, kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, itu dirangkum oleh kitab Al-Quran. Al-Quran ini kalau diperas intisarinya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini intisarinya kalau diperas itulah Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, puncaknya cinta dan kasih sayang. Bukan menurut saya, menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang saya dengar minggu lalu. Terima kasih. Sekian jalan. Terakhir dengan doa mungkin Prof untuk kita semua bangsa Indonesia dan khususan untuk Metro TV agar selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk bangsa Indonesia ini. 25 tahun Metro TV Indonesia semoga lebih berkah akan datang dengan belajar 25 tahunnya yang lampau. Mari kita belajar di masa lampau untuk menemukan masa depan yang lebih baik. Dan mari kita mendoakan orang yang berjasa di dalam diri kita, di dalam bangsa kita, di dalam keluarga kita, ya, dalam dunia ini semua orang baik kita doakan, ya. Dan khususnya kita semuanya, mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca doa sebagai induknya semua doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan Prof. Nazar dan juga Ustaz As'ad dan juga imam dari 4 negara, ada dari Mesir, dari Jepang, Australia, dan juga Amerika Serikat. Syukur jazilan telah bersama kami, semoga selalu sehat dan berkah di sana. Dan hadirin yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian akhir dari acara Harmoni Jiwa, Journey with Empathy, menembus dunia tanpa batas. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai cahaya bagi hati kita, memperkuat persaudaraan, menyatukan dunia dengan empati. Saya Hamdan Al-Ghafi undur diri. Allahumma fiq ila muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.